Ya pemirsa, Anda kembali di Sindo Today bersama saya Yunus dan juga rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, cek kesehatan gratis yang sebelumnya hanya bisa dilakukan satu ulang tahun kini bisa dimanfaatkan warga sepanjang tahun. Ya, banyak warga yang mengetahui kondisi kesehatan setelah melakukan cek kesehatan gratis. Kita simak pembahasannya bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono yang dipandu rekan Yudi Hadoyo dalam program One on One berikut ini. Hari ini sudah bersama dengan Profesor Dante Saxono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI. Halo Pak Dante. Halo Yudi. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini menarik nih Prof, karena ketika Presiden Prabowo pidato, quick win yang disampaikan, salah satunya adalah di kesehatan. Itu apa saja Prof, quick win di Kementerian Kesehatan sebenarnya? Jadi dari 8 quick win program Bapak Presiden itu, 3 diantaranya itu milik Kementerian Kesehatan. Nah, ditugaskan kepada Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis, yang kedua adalah penurunan kasus TBC, dan yang ketiga adalah pembangunan rumah sakit, peningkatan dari tipe D ke tipe C di daerah-daerah terpencil. Jadi bebannya memang dari 8-3 itu cukup banyak. Prof, soal cek kesehatan gratis itu kan berjalan ya Prof. Yep. Ini sehingga saat ini capaiannya seperti apa Prof, cek kesehatan gratis? Apakah masyarakat sudah begitu banyak yang sudah antusias untuk mengikutinya? Pertama kali kita canangkan ini di 10 Februari 2025. Waktu itu kita tetapkan berdasarkan hari ulang tahunnya. Jadi yang ulang tahun dapat hadiah dari Presiden untuk lakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi kok laju sedikit, kemudian kita rubah strateginya. Ya mesti pada saat ulang tahun, tapi kapanpun boleh melakukan pemeriksaan kesehatan. Langsung grafiknya naik, naik angka hariannya. Kita monitor setiap hari. Kemudian kita kembangkan lagi cek pemeriksaan kesehatan gratis tidak saja di fasilitas kesehatan, tetapi juga di sekolah. Tambah naik lagi hingga pada akhir bulan-bulan ini kita sudah bisa mencapai 600.000 setiap harinya. 600.000 setiap hari? 600.000 setiap harinya. Total yang sudah kita periksa, itu kan targetnya setahun ini 50 juta. Tapi per 20 Oktober kemarin, tepat 1 tahun, kita sudah mencapai 43 juta jiwa. 43 juta jiwa penerima manfaat cek kesehatan gratis. Penerima manfaat cek kesehatan gratis. Jadi kalau saya hitung kalau satu hari 600.000, mungkin ya kita bisa melampaui target 20 juta jiwa dari yang ditargetkan 50 juta jiwa untuk tahun ini. Berarti itu bagian dari PHTC itu ya, program hasil terbaik cepat ya Prof? Program hasil terbaik cepat. Cek kesehatan gratis itu berarti ada responsif ketika pertama kali digalangkan dengan hari ulang tahun ya? Iya. Terus itu ditingkatkan, tidak hanya harus hari ulang tahun, berarti ada adaptasi ya dari pemerintah untuk terus meningkatkan itu. Terus kita upayakan peningkatan ini sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Kenapa begitu? Karena ini adalah salah satu program yang paling besar dilakukan yang pernah ada di bidang kesehatan. Coba bayangkan Yudi, waktu stunting kita itu targetnya cuma 24 juta. Ya kan? Terus waktu kegiatan kesehatan lainnya, misalnya kesehatan lain, COVID, vaksinasi sekitar 150-200 juta. Cek kesehatan gratis akan diberlakukan dan mencapai target 280 juta lebih seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini adalah program terbesar yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo, Pak Gibran. Berarti ada kesadaran diri masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya ya Prof. Artinya inilah solusi yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat selama ini. Karena gini, pemeriksaan kesehatan itu kan penting. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal jadinya. Iya. Kalau di saat-saat dilakukan pada saat kondisi dini menjadi murah. Dan ini adalah hadiah dari Bapak Presiden karena setiap pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya adalah hadiah dari pemerintah kepada masyarakat, memakan biaya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Jadi masyarakat kita himbau untuk memanfaatkan hadiah yang 2,5 sampai 3 juta per orang ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan Prof, berarti kan ada yang terdiagnosa
ketika cek kesehatan gratis ternyata memiliki penyakit berat. Nah ini seperti apa tindak lanjutnya sebenarnya, Prof? Semua orang yang terdiagnosis penyakit spesifik pada saat cek kesehatan gratis langsung hari itu juga diberikan obat di fasilitas kesehatan. Jadi ini salah satu langkah terobosan untuk mendiagnosis. Dan apa yang kita temukan, ternyata sepertiganya saja yang sudah diketahui penyakit sebelumnya. 2/3-nya, 3 kali lipatnya itu belum diketahui penyakit sebelumnya. Misalnya saya ambil contoh hipertensi ya. Hipertensi itu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yaitu Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Dava Urba, dan Sahroni. Pemirsa, sidang pendahuluan mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini, sejumlah video bukti dugaan pelanggaran kelima anggota DPR nonaktif juga diputar. Ini salah satunya soal Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo